pemberian amnesti dan abolisi ini langsung setelah putusan diberikan. Seolah-olah dia harus segera menghentikan ya dominasi figur tertentu ya mungkin ya untuk kemudian bisa berdampak kepada orang yang dihukum. Presiden menggunakan kekuatannya ya, itu sangat bermakna untuk menjelaskan I'm not on your side gitu ya kepada orang yang melakukan kepada dua orang. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi kejelasan bahwa tidak ada dua matahari kembar, yang sedang berdiri itu ada satu matahari ya yang betul-betul menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain bicara memberikan amnesti dan abolisi, kita pastikan bahwa pelaku yang memanfaatkan hukum dengan kekuasaannya itu diberikan sanksi dulu. Ini jangan orang-orang politik bisa dibawa ke ruang politik tanpa pelaku pemanfaatan hukumnya diberikan sanksi. Prosesnya kayak gimana tuh kira-kira? Karena beliau bukan lagi presiden, tentu tidak impeachment. Karena konteksnya bukan impeachment, maka tentu proses pidana. Itu juga standing yang bagus untuk Pak Prabowo. Saya menghukum orang karena menggunakan kekuasaan yang berlebihan, maka suatu waktu saya juga tidak akan menggunakan itu. Menarik kalau ada presiden yang kemudian disangsi karena itu. Tapi Pak Presiden ke-7 tidak perlu khawatir. Nanti kalau kemudian sudah terbukti diberikan sanksi, Presiden ke-8 bisa kok beri amnesti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Sobat Forum dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Mufti Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Mungkin narasumbernya udah ketawa, padahal sebenarnya belum tentu bisa kocak juga nih. Karena yang kita omongin serius banget ini, yaitu hal yang belakangan ini marak disebut-sebut orang yang namanya abolisi dan amnesti. Dan mungkin juga nanti ada gerasi dan rehabilitasi. Untuk mengetahui lebih detail tentang masalah-masalah ini, saya sudah mengundang narasumber yang sangat luar biasa ini, ahli tata negara, Bung Ferry Amsari. Luar biasa, terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama, sudah diundang. Wong ini nih, orang Minang ini ya. Aduh, sama-sama. Kemarin ketemu saya langsung ngetes saya nih. Udah bisa ngomong bahasa Minang belum? Saya ala bisa mengece lah, sakete, saya bilang gitu kan. Terkenal soalnya di kampung saya. Kan? Enggak lah, kita sih. Bung Ferry, ini luar biasa nih. Pertama-tama mungkin saya ingin minta gambaran umum dulu tentang apa yang terjadi ya. Kan ada abolisi, ada amnesti yang sudah di... Konon kabarnya akan ada juga beberapa pemberian, saya nggak tahu apakah gerasi atau rehabilitasi kepada beberapa orang yang dikriminalisasi pada saat pemerintahan Pak Jokowi kemarin itu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah sebenarnya apakah ini sesuatu hal yang memang lumrah dilakukan oleh seorang presiden dan tujuannya sebenarnya apa sih gitu ya, dan kemudian dampaknya di dalam konteks penegakan hukum ini bagaimana? Silakan. Iya, amnesti dan abolisi sebenarnya tentu saja disebut hak presiden ya, hak prerogatifnya. Jadi dia bisa pakai, bisa tidak pakai. Maka katanya kan kata dapat itu. Oh, pakai kata dapat digunakan gitu ya. Konstruksi pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua, Bang. Satu, ketika dia memberikan hak pemaafannya atau clemency, pardoning power istilahnya, hak untuk mengampuni gitu. Itu ada dua wilayah di Undang-Undang Dasar kita. Satu yang berkaitan dengan hukum secara murni, satu lagi yang berkaitan dengan kepentingan politik. Di pasal 14 ayat 1 itu, karena dia berkaitan dengan hukum, maka pemberian hak pemaafan berupa gerasi dan rehabilitasi itu dimintakan pertimbangannya kepada Mahkamah Agung. Terlihat tuh institusi yang diminta pertimbangan jelas ini bicara soal hukum, karena biasanya orang yang diberikan hak ini sudah menjalani proses hukum. Jadi dia biasanya dikurangi hukumannya atau dikembalikan nama baiknya. Nah, sementara konstruksi pasal 14 ayat 2 itu berkaitan dengan kepentingan politik. Presiden itu berhak memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
dari nuansa institusinya sudah ketahuan ini ada relasi politik. Ya. Sejarahnya juga begitu, amnesti dan abolisi berkaitan dengan ruang-ruang politik. Kalau amnesti sejarahnya dari Yunani Romawi kuno itu, Pak, itu ada sebuah kerajaan yang diserang 13 raja-raja kecil, kurang lebih gitu ya. Kalah 13 raja kecilnya. Nah, tapi karena ada sebaran konflik ya, dukung-mendukung, maka pilihan raja, kalau dia hukum 13 raja kecil ini, konflik tidak berhenti. Oke. Jadi dia punya kebijakan memberikan amnesti untuk lawan politiknya agar kemudian persatuan muncul. Itu gagasannya. Makanya abang dengar belakangan soal persatuan-persatuan kan? Iya. Nah, sehingga lahirlah gagasan ini karena ini hak-hak para raja dan relasinya dengan sistem presidensial. Karena sistem presidensial sebenarnya dalam bahasa Neustadt, ini ahli politik soal sistem presidensial namanya Richard E. Neustadt, yang mengatakan sebenarnya presiden itu adalah raja, tapi dibatasi konstitusi. Powernya sangat powerful, tapi terbatas ya. Masa jabatannya dibatasi, gitu ya, periodenya dibatasi. Nah, karena dia adalah raja yang dibatasi konstitusi, konsep gagasan hak-hak raja itu juga ada di dia. Nah, salah satunya ya amnesti dan abolisi itu, salah duanya ya. Nah, amnesti itu gagasannya begitu, sangat politis. Kalau dilihat sejarahnya juga akan terlihat di sejarah Indonesia, bahkan ada pemberian amnesti kepada figur-figur yang berkaitan dengan politik. Biasanya pelaku kudeta, makar melawan pemerintah, segala macam. Nah, abolisi juga begitu. Abolisi karena asal-muasalnya karena pengampunan raja terhadap para budak, maka itu menempel sebagai upaya penghentian proses hukum. Jadi biasanya kalau proses hukum berjalan tiba-tiba dihentikan, mau sedang berlangsung prosesnya akan berlangsung atau sudah selesai akan dihentikan prosesnya. Nah, dua ini menurut saya menarik dalam kasus belakangan ya, karena diberikan satu kepada Mas Hasto, satu kepada Pak Tom Lembong. Nah, dua pemberian ini bagi saya malah mempertegas pemaparan saya soal kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong dari awal, bahwa ini peradilan politik. Ya, peradilan politik itu gambaran sederhananya adalah peradilan yang dibangun sedemikian rupa, bukan rekayasa, dibangun sedemikian rupa untuk kemudian menjatuhkan lawan politik. Stalin tuh paling rajin tuh Bang, menghajar lawan politiknya begitu. Nah, Pak Presiden Soeharto juga melakukan hal yang sama ya, untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Dan ini terjadi dalam konteks kasus Mas Hasto dan Pak Tom Lembong, karena menurut saya memang ada nuansa ini peradilan politik. Dan itu dibenarkan dengan pemberian amnesti ini, karena ini dua hak presiden dalam ruang politik yang mencampuri urusan hukum. Nah, di titik ini kurang lebih saya mau mengatakan benar kan dugaan bahwa ini peradilan politik dan diselesaikan secara politik. Walaupun di titik-titik tertentu perlu didiskusikan ya, apakah kemudian konsep masuknya perkara ini ada pula rekayasa politik lain gitu ya. Campur tangan politisi lain gitu ya. Kenapa presiden di ujungnya menyelesaikan? Kalau presiden mau menyelesaikan, siapa yang memulainya kan gitu ya. Nah, bagi saya siapakah itu? langsung tanya, siapakah itu? Ya, kalau dilihat dari keterangan dua orang ini, kan disinggung baik sebelum persidangan maupun di dalam persidangan, bahwa ada seseorang yang kemudian kurang lebih disebut sebagai Presiden RI ke-7, Presiden Joko Widodo lah kurang lebih ya. Dan saya merasa ya patut saja kalau kemudian dibangun logikanya bahwa satu, KPK dulu adalah KPK Presiden Joko Widodo, sehingga kasus Mas Hasto tertahan karena Mas Hasto masih mendukung. Sekarang KPK-nya masih KPK Presiden Joko Widodo, karena ini presiden satu-satunya yang bisa memilih pimpinan KPK 3 kali. Iya betul. Nah, satu-satunya. Nah, bayangkan KPK lama yang menahan kasus ini tidak berjalan adalah KPK Pak Jokowi, dan KPK yang sekarang masih KPK-nya Pak Jokowi yang menjalankan kasus ini. Disebut namanya dalam berbagai statement Mas Hasto, jadi artinya kurang apa lagi untuk mengatakan ada relasinya dengan Presiden Joko Widodo. Hal yang sama di kasus Pak Tom Lembong juga begitu. Pak Tom Lembong adalah Menteri Presiden Joko Widodo
yang kebetulan di periode kepemiluan kemarin berseberangan dengan Pak Tom Lembong, dengan Pak Joko Widodo, Pak Tom Lembongnya, lalu dikait-kaitkan kemudian kebijakannya dengan kebijakan presiden ketika itu, yaitu Presiden Joko Widodo. Bagi saya kurang apa lagi untuk menjelaskan ini ada korelasinya. Orang yang dulu mendukung dan kemudian terdampak. Maka saya contohkan juga di forum ini ya, dulu dengan Bang Indra Jaya Piliang, bahwa dulu persisnya ada kasus mirip-mirip namanya kasus Thomas More ya. Thomas More itu pendukung penasihat Raja Henry ke-8 ya, Henry VIII gitu ya. Dia dulu pendukung, tapi ketika kebijakan Raja Henry bertentangan dengan konsep keimanan dia, dia lawan tuh karena soal ini ya, menikah istri baru kurang lebih gitu ya. Karena dia menentang Raja, dipecat itu Thomas More, bahkan kemudian dihukum. Mirip nih dengan kisah Pak Tom Lembong, pernah penasihat Raja gitu ya, kemudian berseberangan dengan Raja, lalu kemudian dihukum. Kurang lebih begitu. Nah, kalau seperti itu kan namanya berarti kan di dunia politik ini tidak ada yang abadi kan. Informasinya seperti itu kan, betul kan? Ya, dinamika itu ada. Pertanyaan saya sebenarnya begini, kalau katakanlah seseorang sudah diberikan abolisi atau amnesti di dalam kurun waktu politik sekarang, katakanlah zamannya pemerintahan Pak Prabowo, di kemudian hari kemudian ada yang memerintah, karena kan gantian nih, raja yang bergantian karena dibatasi. Nah, raja yang kemudian ini apakah bisa kemudian dipermasalahkan lagi di kemudian hari? Kira-kira itulah gambarannya. Ya, karena ini satu pilihan politis ya. Dan paling menarik di kasus amnesti dan abolisi, kalau Abang perhatikan sekuen waktunya, yang menarik adalah pemberian amnesti dan abolisi ini langsung setelah putusan diberikan. Beberapa hari langsung diberikan amnesti dan abolisi. Saya pikir tidak sampai seminggu ya. Kalau saya tidak salah hitung. Itu aneh dan unik gitu ya. Aneh karena memang sekuen waktunya biasanya menunggu, biasanya agak panjang ya. Karena ini kan biasanya kasus-kasus politis. Nah, ini ternyata ada langsung diberikan, seolah-olah dia harus segera menghentikan ya dominasi figur tertentu ya, mungkin ya, untuk kemudian bisa berdampak kepada orang yang dihukum. Jadi sekuen waktunya agak janggal. Nah, apakah kemudian presiden saat ini maupun yang akan datang bisa menjatuhkan amnesti dan abolisi untuk kasus-kasus korupsi yang lain? Pertama, tentu bisa, itu hak dia. Ya. Dia hak dia, tetapi secara strategi, lihat dulu. Ini antara Pak Tom Lembong dan Pak Mas Hasto, ada keterkaitan bahwa dua orang ini sedang dizalimi. Satu, katakanlah ya, adalah pemimpin, bukan pemimpin dari sebuah partai besar di ruang oposisi. Satu lagi, penggerak oposisi kritis tanpa partai gitu ya. Dua-duanya adalah berseberangan dengan pemerintah. Jadi ketika presiden memberikan maaf, gagasan konsep menyatukan itu terasa kan. Mau tidak mau orang tidak melihat presiden sebagai lawannya, tetapi orang yang perlu dipuji begitu ya. Nah, di titik itu memang presiden perlu memikirkan memberikan amnesti dan abolisi itu serampangan atau tidak. Bagi saya tidak mungkin presiden akan memberikan serampangan di kemudian hari. Tapi katakanlah ada pintu besar terbuka ya. Orang kalau punya mental tidak peduli kan bisa saja kemudian memberikan. Tapi ya harus hati-hati karena begitu orang tidak suka, ya gawat. Dalam teori sistem presidensial yang dekat dengan ilmu politik, Bang, disebut presidential power is the power to persuade. Ya, ini kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Jadi kalau Anda menggunakan kekuasaan Anda malah menimbulkan kebencian orang banyak, itu merugikan presiden. Karena bagaimanapun dia adalah raja yang dibatasi konstitusi. Dia punya kelemahan, dia punya kesempatan orang menyerangnya. Jadi hati-hati juga presiden di kedepannya untuk mengeluarkan amnesti khususnya untuk kejahatan-kejahatan kerah putih ya. Nah, bagi saya kasus ini menariknya adalah kenapa kedua-duanya adalah kasus tindak pidana korupsi? Apakah proses penyelidikan lembaga-lembaga tindak pidana korupsi tidak lagi presisi atau dicampuri kepentingan politik sehingga perlu pula langkah politik untuk menghentikannya? Betul. Enggak, tapi maksudnya begini, Pak Prabowo menaruh simpati kepada isu ini, sehingga memberikan kepada Mas Hasto dan Pak Tom Lembong gitu ya. Tapi kemudian misalnya nih kita berandai-andai lah ya, secara liar gitu ya. Di kemudian hari Pak Prabowo selesai masa jabatannya, muncullah presiden dari kelompok yang memang
berseteru nih dengan Mas Hasto atau Tom Lembong. Bisa nggak dibatalkan? Oh, nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Nah, itu yang saya mau klarifikasi gitu. Karena ini penting kan isu begini. Biasanya Bang, lumrahnya presiden tidak mencabut amnesti kalau dia punya kepentingan jahat terhadap lawan politiknya. Dia akan cari perkara lain tuh Bang. Oh ya, mending cari perkara lain. Lebih ini ya, lebih masuk akal tuh ya. Karena di konteks kasus itu dia sudah mendapatkan pengampunan. Jadi ini seperti MK lah, putusan MK. Jadi final and binding gitu ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Kalau mau cari perkara baru, cari kasus lain. Tapi ya, pokoknya intinya dalam konteks hukumnya saya harus klarifikasi itu. Ya. Tidak bisa. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa akan ada, konon kabarnya ada ribuan tulis ya, aktivis-aktivis. 1116. Oke. Itu rata-rata aktivis ya? Sebagian di kasus yang berkaitan dengan politik, misalnya teman-teman di Papua soal upaya merongrong pemerintahan yang sah. Sebagian lain ada yang sifatnya gerasi dan rehabilitasi untuk kasus-kasus narkoba. Seingat saya ya. Oh, narkoba ada ya? Ya, ada narkotika. Jadi mana yang kira-kira menurut Anda bagus untuk dilaksanakan, mana yang kurang tepat untuk dilaksanakan? Ya, jadi kalau mau jujur di kasus 2 ini, saya merasa tidak tepat. Amnesti dan abolisi. Mestinya kalau ini ada kejahatan politik di dalamnya, presiden kan kalau mau ikut campur sedari awal tuh. Dia bisa menjelaskan ke jaksa, ke pimpinan KPK, kan toh kedua-duanya di bawah dia ya, agar kemudian tidak digunakan proses persidangan untuk mempolitisasi atau membunuh lawan politik. Kan itu akan jauh lebih bijaksana, lebih efisien juga ya. Dan kan dihabiskan dengan proses yang melelahkan ya. Kita aja nonton lelah Bang, apalagi tersangka, terdakwa kan. Apalagi berbulan-bulan mereka harus mengalami penahanan. Dan ini kan menurut saya tidak sehat juga ke depannya kalau semua lawan politik bisa dibawa ke perkaranya. Bagaimanapun itu akan melelahkan. Nah, menurut saya nggak terlalu tepat di konteks kasus ini. Tapi kita tahu semua bahwa tidak ada pilihan lain dari presiden untuk kemudian merangkul banyak orang ya. Dan di titik tertentu bagi saya tidak sehat juga. Karena yang dirangkul adalah partai oposisi. Seolah-olah Anda akan bisa saya selamatkan ya, sepanjang Anda mendukung saya, dan itu tidak sehat bagi demokrasi. Oposisi bagaimanapun harus ada. Dan kalau oposisi sebesar PDIP kemudian ditakut-takuti quote and quote dengan kriminalisasi salah satu kader terbaiknya, menurut saya tidak sehat. Oposisi seperti Pak Tom Lembong juga tidak baik kemudian untuk ditakut-takuti karena dia tidak punya kekuatan partai, tidak punya kekuatan parlemen, mudah bagi dia kemudian untuk dikriminalisasi. Jadi menurut saya banyak faktor yang sebenarnya saya merasa ini tidak terlalu tepat. Belum lagi dampaknya ya, kasus white collar crime yang kemudian seperti tindak pidana korupsi diberikan pemaafan seperti ini. Kesannya terasa tidak tepat bagi saya. Nah, di kasus-kasus lain oke ya, misalnya di Papua dan segala macam itu tepat. Termasuk juga pemberian kepada orang yang terlibat kasus narkoba kecil ya. Dia pengedar kecil gitu ya, pencandu. Itu kan membuat lapas kita terlalu besar ya. Dan angkanya memang sudah sangat luar biasa. Saya dengar satu kamar itu bisa lebih 18 hingga 20 orang. Jadi berat itu. Jadi ini langkah yang baik ya dari presiden, terutama untuk konteks lapas. Tapi ya tidak serta-merta bisa begitu saja Bang. Ini harus ada upaya lain agar lapas kita tidak menumpuk. Nah, gagasan KUHP KUHAP kan ada gagasan soal sanksi sosial. Nah, kalau ini juga tidak benar, besok-besok juga akan menumpuk ya. Jadi ada problematika banyak. Tapi selain bicara politik, bicara hukum, pemberian amnesti abolisi ini, kita harus lihat konteks politik. Ini kalau kita lihat tadi bahwa KPK-nya KPK Pak Jokowi, Jaksa Agungnya juga Jaksa Agung Pak Jokowi, ini sebenarnya saya merasa pilihan presiden menggunakan kekuatannya itu sangat bermakna untuk menjelaskan kayak mau bilang I'm not on your side gitu ya kepada orang yang melakukan kepada dua orang. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi kejelasan bahwa tidak ada dua matahari kembar. Yang sedang berdiri itu ada satu matahari ya, yang betul-betul menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, mudah-mudahan ya, kecuali memang ini hanya sekedar untuk mendapatkan puja-puji. Walaupun bagi presiden itu penting untuk menyatukan kekuatan di dirinya, tapi jangan sekedar itu saja. Iya.
Tapi kan dalam konteks ini apa yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo itu kan belum tentu juga di dalam konteks yang tadi itu. Karena kan prinsipnya Pak Prabowo itu kan selalu bilang bahwa yang namanya satu musuh itu terlalu banyak. Nah, 1000 teman tidak terlalu sedikit gitu kan. Artinya terlalu sedikit, bukan tidak terlalu sedikit, maksudnya terlalu sedikit. Artinya apa? Memang Pak Prabowo pengen merangkul banyak orang untuk memperkuat basis kekuatan daripada pemerintahannya. Nah, tapi pemerintahan yang kuat juga bisa berbahaya sebetulnya kan. Terlalu berlebihan. Tidak ada balance. Tadi nggak ada oposisi dan lain-lain. Karena kan absolute power kan corrupt absolutely juga. Artinya kalau ke depannya nih, kalau Anda lihat itu bahayanya apa kira-kira? Kalaupun bukan bahaya, kita resikonya apa kira-kira di dalam konteks pemerintahan yang memang semuanya sudah oke nih, udah kur terus gitu. Sebelum ke poin pertanyaan terakhir, saya ke poin soal Pak Prabowo ingin merangkul. Tetapi merangkul itu kan tidak berarti menemukan seluruh titik kulminasi politik tanah air. Harusnya menurutku selain bicara memberikan amnesti dan abolisi, kita pastikan bahwa pelaku yang memanfaatkan hukum dengan kekuasaannya itu diberikan sanksi. Ini jangan orang-orang politik bisa dibawa ke ruang politik tanpa pelaku pemanfaatan hukumnya diberikan sanksi. Kan akhirnya orang takut masuk ruang politik atau berbeda pandangan dengan lawannya yang berkuasa kalau dibiarkan. Nah, saya akan di poin Bang Pumpida terkait Pak Presiden mau merangkul untuk demi kepentingan banyak orang. Itu kalau kemudian orang yang menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politiknya juga diberikan proses peradilan yang adil gitu ya. Siapa pelakunya? Kenapa dia melakukan? Dalam konteks apa? Jadi ada upaya membangun hukum itu betul-betul berimbang bagi siapapun. Adil lah gitu ya. Nah, jangan kemudian Presiden menganggap ini semua lepas begitu saja. Juga tidak bagus untuk Presiden. Nah, itu juga akan mengantarkan kita ke poin berikutnya, bahwa Presiden bagaimanapun harus dibatasi kekuasaannya. Dia tidak boleh terlalu powerful. Nah, kalau dia terlalu powerful, berlaku maksimnya Lord Acton tadi, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Begitu dia masuk ke fase yang terlalu berkuasa, mau tidak mau, pasti dan pasti kan kata Acton ya, pasti dan pasti akan menyimpang. Oleh karena itu, ya tidak boleh kemudian ada pembiaran-pembiaran, karena itu akan menimbulkan di diri Presiden. Presiden itu selalu tergoda loh, Bang. Dia pasti tergoda dan digoda. Sejarahnya begitu. Manusia seperti itu. Apalagi berkuasa kan. Betul. Kalau dia tidak tergoda, dia akan digoda. Itu Obama ketika dia tidak tergoda, dia digoda 3 tahun, 3 periode cocok nih untuk orang sepintar Anda gitu ya. Dia nggak bisa karena ada konstitusi. Ada keluarganya yang menolak. Nah, kalau di Indonesia masalahnya keluarganya mau 3 periode kan gitu ya. Nah, ini problematika. Nah, di godaan-godaan itu bisa bagi Pak Prabowo juga akan selalu ada orang datang, Pak, setelah 2 periode nanti 3 periode. Nah, Pak Prabowo harus menghentikan itu untuk kemudian bisa merangkul lebih banyak orang. Nah, ini beliau kan belum masuk periode kedua. Biasanya setelah masuk periode kedua tuh Pak Prabowo akan digoda. Ini ancaman juga karena pendahulunya memberikan contoh yang menurut saya tidak baik ya. Presiden ke-7 banyak pertanyaan soal upaya-upaya beliau menggunakan alat kekuasaan. Dan mestinya Presiden ke-8 harus memastikan dia tidak akan memberikan contoh yang buruk. Sebab kalau Pak Prabowo dengan tradisi yang ada di dirinya, mantan Kopassus, jenderal, sekarang sudah bintang 4 ya, godaan itu akan sangat luar biasa. Oleh karena itu, sisi militeristik Pak Prabowo harus diimbangi oleh sisi sipilnya yang lebih banyak. Nah, bagi saya, kalau ini tidak, beliau akan jauh lebih berbahaya, bahkan punya kecenderungan yang akan lebih berani dibandingkan pendahulunya, dan godaan karena dicontohkan oleh pendahulu akan jauh lebih besar. Sanksi tadi disebutkan. Sanksi itu kira-kira untuk orang yang memobilisasi tadi, kriminalisasi politik tadi itu harus dilakukan dalam bentuk apa dan prosesnya kayak gimana tuh kira-kira?
Karena beliau bukan lagi presiden, tentu tidak impeachment. Impeachment itu kan khusus untuk presiden dalam pada konteks saat berkuasa, dalam konteks Indonesia, konteks Amerika penyelenggara negara ya. Karena konteksnya bukan impeachment, maka tentu proses pidana ya, penggunaan hukum kan. Kalau di Undang-Undang Tipikor itu ada ketentuan pasal 21. Di KUHP ada 221 soal obstruction of justice. Jadi orang berupaya menghalang-halangi hukum ya, sehingga proses penyidikan, penuntutan, peradilan gagal. Nah ini ada yang memanfaatkan hukum, ya, merekayasa sesuatu yang menurut saya penting juga ditinjau dari secara konsep ya, bahwa ini juga menghalang-halangi hukum, gitu ya, merusak hukum. Apakah kemudian bisa dikenakan, itu soal politis bagi saya. Sepanjang ada bukti bahwa ini berupaya mempermainkan hukum, ya, melalui proses yang cukup panjang ya, hingga pengadilan, bagi saya agak menarik kalau ada presiden yang kemudian katakanlah disanksi karena itu. Tapi Pak Presiden ke-7 tidak perlu khawatir. Nanti kalau kemudian sudah terbukti diberikan sanksi, Presiden ke-8 bisa kok beri amnesti. Jadi bagi saya penting untuk orang belajar bahwa jangan Anda menggunakan hukum. Nah, tapi kira-kira, mohon maaf nih, kan kalau kita mau memproses suatu proses hukum harus ada bukti-bukti, harus ada kemudian basis. Kira-kira, kan ini kan dunia politik. Berarti kita akan bermain hal yang sama juga di dalam konteks main tuduh-tuduhan aja gitu. Nah, kira-kira supaya bisa istilahnya menguncinya di dalam konteks proses itu gimana tuh? Ya tidak boleh juga karena berbeda pandangan dengan Pak Presiden Joko Widodo lalu langsung mengatakan beliau salah, ya. Lalu tanpa menggunakan bukti langsung dijerat hukum. Nah bagi saya banyak bukti yang bisa mengindikasikan. Saya bukan penyelidik dan penyidik nih. Betul. Ya. Harusnya level penyelidik dan penyidik punya feeling yang lebih tajam ya. Dia prinsip penyelidik-penyidik itu yang guru saya ajarkan begini. Seorang ilmuwan hukum itu, terutama yang di bidang penyelidik dan penyidikan, apalagi jaksa gitu ya, itu akan selalu berpikir kalau ayam berkokok curiga, ayam tidak berkokok curiga. Artinya kalau dia melihat sebuah indikasi kejahatan, dia harus mengedepankan prinsip kecurigaan, presumption of guilty. Terbalik dengan hukum itu sendiri. Begitu dia melalui proses hukum, dia harus menggunakan ke depan presumption of innocence. Jadi jangan dipikir hanya praduga tidak bersalah. Ada juga praduga bersalah. Itu sebabnya orang dikasih gelar tersangka, terdakwa. Itu praduga bersalah itu. Nah, dalam konteks kasus ini, abang bayangkan satu orang ya punya perbedaan pandang politik yang sama di dua kasus ini. Sama-sama orang dekatnya, lalu kemudian setelah dia berbeda pandangan, baru jalan kasusnya. Seorang penyidik sudah mulai curiga. Harusnya setiap penyidik itu pasti kan, kalau dia jaksa dia struktural tuh, pasti tahu tuh di bawah itu dapat perintah dari siapa. Kalau dari bawah sudah dapat perintah itu bisa ditelusuri tuh bang. Jadi sebenarnya jalan ruang pembuktian itu pasti ada. Tinggal setajam apa seorang hukum. Nah, abang menanyakan menarik. Kalau di ruang politik bagaimana? Itu kan. Ya, politik itu kan bicara niatnya. Niatnya apa? Apakah ini motifnya untuk memberikan pembelajaran agar kekuasaan tidak disalahgunakan ke depan? Dan itu juga standing yang bagus untuk Pak Prabowo. Saya menghukum orang karena menggunakan kekuasaan yang berlebihan, maka suatu waktu saya juga tidak akan menggunakan itu. Kan bisa jadi contoh yang menarik bagi Pak Prabowo. Nah, penting bagi kita melihat ini semua muara kekisruhan politik satu dekade belakangan ini, itu motifnya adalah pembunuhan lawan politik atau murni hukum. Nah, bagi saya penting bang untuk menjaga politik itu sendiri agar tetap sehat. Jadi jangan mentang-mentang beda besok pagi Bang Pompida langsung melaporkan saya atau saya melaporkan abang kan. Ini jadi kesannya saling melapor-melapor. Saya mau contohkan agak jumping ya. Contoh kasus ijazah palsu. Untuk apa saling melaporkan? Toh kasus ini sangat ringan dan sepele, bang.
tinggal yang punya ijazah tunjukkan. Betul. Selesai, sebagai rakyat damai. Kenapa rakyat dibuat kisruh? Kalaupun punya, jangan-jangan nanti di ujung dilihatkan kan, kasihan rakyat debat 2 tahun lebih ya. Dan ini cara-cara yang tidak berwibawa, tidak menjaga marwah, dan tidak memperhatikan relasi orang secara sosial. Nah, begitu juga kasus ini, kita perlu tahu ini rekayasa permainan siapa, supaya kita bisa menilai suatu perkara betul-betul murni hukum. Kalau nggak, hukum tidak akan dihormati, Bang. Betul-betul ya. Nah, mungkin ada hal yang harus kita bahas juga di dalam konteks kita ini kan punya banyak kritikan di dalam konteks penegakan hukum ya. Kita sendiri udah tahu lah, di dalam proses penegakan hukum ini ada yang namanya Markus, makalah kasus, dan lain-lain. Nah, apakah mungkin ini yang namanya abolisi, amnesti, gerasi, dan rehabilitasi ini, mohon maaf nih, diperdagangkan gitu? Ada kemungkinan nggak? Bagi saya ini akan jadi transaksional ketika PDIP bergabung dengan pemerintah. Itu akan merusak proses ini. Tapi kalau kemudian ini membuka ruang PDIP untuk terus berbeda dengan pemerintah, bagi saya ini punya tujuan yang perlu dihormati. Begitu juga terhadap Pak Tom Lembong. Pemberian ini apakah menghentikan Pak Tom Lembong untuk menceritakan ya, berbagai kemunafikan pembuatan kebijakan di masa lalu, atau kemudian malah kemudian menghentikannya ya, sehingga akhirnya kita tahu Anda bisa keluar kalau Anda menghentikan pembicaraan. Ada dealnya, itu transaksional. Dan bagi saya itu betul-betul langkah yang awalnya menjadi sesuatu menarik dalam ruang politik untuk memberikan keadilan bagi banyak orang, termasuk lawan politiknya, menjadi penggunaan hukum untuk alat transaksional agar kepentingan politik bisa dikendalikan. Iya. Terlebih lagi tadi kalau misalnya semua legislatif udah kur, semuanya udah kur, kan itu mungkin saja. Jadi iya. Ya, makanya sekian waktunya kan juga sangat pendek, Bang. Begitu diumumkan presiden langsung DPR. Ya. Biasanya begitu putusan, mungkin orang akan menjalin hukuman setahun, 2 tahun baru ini keluar. Dan bisa saja presiden melihat memang motif penggunaan peradilan ini sebagai sesuatu yang merusak, itu sudah diketahui dari awal. Apalagi kalau dilihat relasi politik Pak Presiden Prabowo dengan Bu Mega ya, itu catatannya panjang ya. Kalau saya tidak salah ya, ayah beliau kan juga mendapatkan pengampunan dari ayahnya Bu Mega dalam kasus PDRI. PDRI. Jadi saya enggak PRRI. PRRI bukan PDRI. PRRI. Jadi menurut saya banyak kisah masa lalu yang kalau mau dikorelasikan. Dan mungkin beliau tahu ini sesuatu yang tidak adil bagi partai lawan ya, dan tidak adil bagi kubu oposan yang lain. Jadi mungkin itu digunakan. Wah, luar biasa nih. Nah, kalau kemudian ini kan sudah jadi jurisprudensi ya, yang padahal presiden lah baru ya. Belum sampai. Saya nggak tahu nih. Ini saya bukan orang hukum, jadi mungkin bahasa saya salah. Tapi presiden seperti ini nanti mungkin trennya akan berlanjut begitu. Ya, biasanya jurisprudensi itu putusan peradilan. Ini kan presiden karena ruang politik ya. Ya bisa saja menjadi presiden yang bisa baik, bisa buruk, Bang. Karena kekuasaan, daulatnya kan ada di presiden ya. Sehingga semakin baik seorang presiden biasanya akan bisa memberikan nuansa yang luar biasa. Itu sebabnya gagasan presiden kita itu adalah pemurnian presiden ya. Meletakkan kuasa sebagai kepala negara, kepala pemerintah dalam satu orang. Kita tidak menggunakan sistem hibrid presidensial, di mana memisah-misahkan kayak Singapura misalnya, Prancis misalnya, yang kemudian ada gejolak politik juga antara kekuasaan di parlemen dan kekuasaan di presiden. Oleh karena itu kita mengandalkan satu orang baik yang akan membawa negara ini sebagai nahkodanya ke arah yang jauh lebih baik. Kalau kemudian nahkoda kita ini membiarkan kapal bocor di mana-mana, termasuk di ruang politik, ya bangunan ketatanegaraan kita dalam kapal negara ini akan karam gitu ya. Oleh karena itu kita berharap Pak Presiden tidak sekedar memastikan keadilan bagi orang-orang politik, tapi juga banyak orang. Saya ambil contoh, kenapa pejuang lingkungan hidup yang berjuang soal lingkungan hidup
dilaporkan, tidak diberikan amnesti gitu ya, atau dihentikan perkaranya, itu akan jauh membuat presiden juga akan dihormati. Sekaligus untuk menjelaskan sikap Pak Presiden dalam berbagai kasus lingkungan hidup, terutama yang dihentikan, bisa ditunjukkan dengan menghentikan kasus-kasus teman-teman lingkungan hidup. Jadi bagi saya akan dihormati kalau tidak hanya sekedar bicara soal ruang-ruang politik, tapi ruang-ruang sosial, terutama pegiat lingkungan hidup. Bagus sekali itu poinnya. Masih ada ya beberapa teman kita yang kemarin yang di Kalimantan itu ya. Itu terutama prosesnya. Terutama beberapa orang profesor di IPB ya. Oh iya betul. Yang menurut saya jelas-jelas mereka hanya punya kepentingan akademik melindungi lingkungan hidup dan masyarakat. Yang kalau menurut saya itu bisa diberikan presiden akan jauh lebih luar biasa. Bagaimana bisa memberikan list-list ini untuk menjadi perhatian presiden? Kasus ini kan sudah dilaporkan dan ada yang berjalan di kepolisian. Bagi saya tidak sekedar harus menunggu prosesnya berjalan lebih jauh, presiden sudah bisa menyikapi sangat cepat. Dan itu konteksnya akan jauh lebih luar biasa ya. Tidak harus amnesti untuk menghentikan banyak kasus-kasus yang bermasalah. Listnya sudah cukup dan saya yakin sudah sampai di tangan lingkaran presiden ya. Tinggal presiden yang menyikapi bahwa kondisi ini dia yang harus ikut campur. Ya, tapi kan kadang-kadang itu perlu atensi khusus juga. Nggak mungkin presiden itu baca semua laporannya. Pasti. Gitu. Makanya mudah-mudahan dengan kita omongin ini jadi perhatian. Saya berharap presiden tertarik ya untuk menggunakan hal yang sama kepada teman-teman yang di isu lingkungan hidup. Dan saya pikir itu akan luar biasa bagi presiden. Ya karena kan bagaimanapun juga banyak orang bicara bahwa rezim ini, ya beberapa rezim terakhir ini rezimnya tambang. Tambang itu selalu berhadapan dengan aktivis lingkungan hidup gitu. Jadi ya ada kapal yang namanya kok. Kriminalisasi itulah yang selalu akan terjadi ya. Nah, artinya sebenarnya begini ya, kalau saya lihat ini kan posisi presiden ini menjadi posisi yang sangat penting dan sakral gitu. Artinya kalau dia bisa mengubah nasib seseorang dari yang tadinya terhukum menjadi tidak terhukum kan ini luar biasa sekali gitu. Berarti kalau menurut saya seorang presiden benar-benar nggak boleh orang yang punya sedikit intention pun berbuat jahat itu nggak boleh. Betul ya? Ya, betul. Jadi kita sebagai warga negara nih yang katakanlah akan memilih presiden benar-benar harus hati-hati ya. Iya, harus hati-hati. Karena itu nahkoda ini kan. Kalau dulu saya pernah menggunakan istilah, bayangkan presiden itu adalah pilot dan ada co-pilot. Ya. Bayangkan pilot dan co-pilotnya bermasalah atau salah satunya mengganggu yang lain. Itu kapal dengan berbagai penduduk di dalamnya, pesawat itu bisa terjun bebas itu. Itu kejadian di India kemarin tuh ya. Kapal ya. Ya itu problematika yang bisa menggambarkan itu. Jadi dua orang ini memang dirancang sedemikian rupa. Harus Tunggal itu ya. Dwi Tunggal itu betul-betul orang yang baik karena dia akan mempengaruhi jalannya pesawat kenegaraan itu. Nah, saya tidak melihat ada rancang bangun yang sebenarnya untuk menempatkan orang-orang yang tidak berkualitas jadi presiden. Hanya saja teman-teman politik perlu juga disinggung. Seringkali konstruksi yang mereka sudah buat di Undang-Undang Dasar, mereka gagalkan sendiri di Undang-Undang Pemilu atau di Undang-Undang Partai Politik. Nah, saya misalnya mencontohkan, ada baiknya dulu Pusat Studi Konstitusi waktu saya direkturnya kita mengeluarkan penelitian pembaruan partai politik. Ada 5 hal yang harus diperbaiki itu, Bang. 1, pembatasan kekuasaan, pembatasan masa jabatan ketua, supaya ketua umum supaya partai itu tidak jadi milik keluarga. Betul. Jadi ada juga proses pengkaderan. Sepakat saya. Kandidasi bertahap. Maksudnya adalah orang masuk partai tidak ujuk-ujuk dia langsung bisa mencalonkan, Bang. Dia harus mengabdi 3 tahun untuk bisa calon DPRD kabupaten dulu. Ada track recordnya. Ada track recordnya. Supaya juga orang tidak pindah-pindah, Bang. Ini kan merugikan juga banyak partai dan orang sebenarnya. Kan mereka ditahan tanpa kepastian kadang-kadang di partai. Udahlah pindah aja. Nggak jelas ini. Nah, harus ada mekanisme penghormatan. Orang yang bekerja lebih lama di partai juga akan jauh lebih baik. Ini bahkan, Bang, saya bukan tidak setuju ya. Cuman saya mau mengatakan terlalu banyak partai mengandalkan orang non-partai menjadi calon kepala daerah, calon presiden. Padahal partai harusnya menjadi
ruang untuk menghasilkan orang terbaik. Kader-kader yang harus jadi. Ya. Karena ini perlu dibuat mekanisme agar kandidasi itu tidak bagus sekali. Kedua, relasi hubungan partai pusat dan daerah. Kan kalau partai pecah di daerah itu pecah sampai ke daerah-daerah, Bang, sampai pemilihan kepala daerah sendiri pecah juga ini. Nah, ini kan merusak partai dan merusak proses pencalonan orang. Nah, ketiga, soal sengketa di partai. Partai itu lucu dan sengaja bahkan membiarkan. Nah, ini bagian lucunya. Lucunya itu, Bang, partai buat undang-undang yang digunakan untuk memenggal kepala mereka sendiri. Oh, yang mana itu? Sampai contoh misalnya, kenapa proses perselisihan partai itu harus melibatkan Kementerian Hukum? Saya, kalau partai saya berkuasa, saya bisa satu hari memecah partai Abang itu mudah. Saya buat saja pengurus tandingan, saya daftarkan juga di Kumham, selesai itu. Itu kan aneh partai kalau membuat ketentuan itu. Kedua, bahkan lebih lucu, pasal 32 dan pasal 33, Bang. Kalau mereka bersengketa, mereka akan selesaikan di Mahkamah Internal Partai, yang putusannya final and binding. Tapi apa bunyi pasal 33-nya, Bang? Bagi para pihak yang tidak menyetujui putusan Mahkamah Internal Partai dapat mengajukan perkara ke pengadilan negeri. Jadi nggak final and binding. Itu final and binding dari mana ilmunya begitu ya? Nah, partai kan menghancurkan. Setelah mereka kisruh di internal partai diselesaikan, mereka tambah ruang kisruh baru di luar partai. Di luar yang lebih liar lagi. Nah, partai nggak serius untuk dirinya sendiri. Yang buat undang-undang mereka sendiri. Dan terakhir, soal keuangan partai. Kami bukan tidak setuju soal dana bantuan bagi partai, Bang. Tapi partai juga perlu memperhatikan komitmen agar crowdfunding bisa maksimal di partai. Jadi kalau Ferry Amsari ditelepon, saya dari partai A, program saya mau membangun kampus, saya pasti setuju dong. Saya akan bantu misalnya dengan crowdfunding, ya dananya mungkin 50.000, tapi bayangkan seluruh Indonesia. Sayangnya partai dibantu negara, setelah dibantu tidak terbuka laporannya ke publik. Nah, jadi ini masalah juga. Jadi kita tidak banyak-banyak untuk pembaruan partai 5, dan itu pasti berdampak ke sistem pemilu kita. Termasuk lahirnya calon-calon baru yang lebih fresh, tidak mengandalkan keluarga, dan dia akan mampu menjadi nahkoda atau pilot baru bagi kita yang punya hal yang baru yang menarik. Nah, kita beruntung, Bang. Besok tidak ada lagi presidensial threshold. Ya. Sebenarnya tidak tepat presidensial threshold, ya, presidensial kandidasi threshold. Karena presidensial threshold itu soal ambang batas pemenangan, dan itu ada di Undang-Undang Dasar. Yang tidak ada itu memang presidensial kandidasi threshold. Betul. Jadi ya kan menarik ya. Pompida Hidayatullah versus Patra Ebzen versus Persiam. Seru tuh pasti diskusinya. Jadi tidak hanya mengandalkan gitu-gitu terus jadi presiden atau wakil presiden gitu ya. Saya dulu pernah di wakil bendahara umum Golkar. Jadi menarik tuh tadi yang poin tentang keuangan partai. Nanti kita diskusi. Off-air tadi, on-air dulu. Seru itu. Nah, tapi sebenarnya ada satu hal yang saya ingin mungkin garis bawahi juga ya, bahwa sekarang ini justru malah basis meritokrasi ini menjadi isu yang jauh ya dari panggang dari api gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, kenapa partai itu kemudian memilih orang-orang yang non partai sebagai kandidatnya, karena sebetulnya bukan karena kandidatnya tidak mampu kader-kadernya tidak mampu gitu ya, tapi justru karena sebenarnya berbasis popularity itu. Nah, ada nggak sih gagasan bagaimana, bukannya maksud saya gini, popularity is fine, tapi kemudian kita pagerin dengan basis meritokrasi yang clear ya. Jangan sampai juga nanti kita punya presiden yang kemudian, mohon maaf ya, agak sedikit kurang pintar gitu, terus disetir sama orang dan lain-lain, itu juga nggak mau kan seperti itu. Pelangap-pelongo gitu kan, itu juga nggak mau kayak gitu kan. Nah, itu gimana ya kita magerin ya kira-kira? Jadi bangunan sistem kepemiluan, sistem pemilu itu maksudnya adalah bagaimana mengubah suara menjadi kursi, termasuk dalam sistem pemilihan presiden. Bagaimana suara menjadi presiden, kurang lebih gitu ya. Nah, yang membuat itu kan teman-teman partai politik sendiri, Pak. Saya dan teman-teman kepemiluan bukan tidak sepakat kalau kita punya daftar list tertutup di pemilu legislatifnya ya. Kita bukan tidak sepakat. Kita paham kok penderitaan teman-teman politisi sama dengan kita yang ada di luar politik ya.
ketika anggota parlemennya begitu rapat nyanyi-nyanyi, ngapain gitu ya? Untuk menunjukkan suaranya, ikut Indonesian Idol lebih bagus sebenarnya kan. Ini bukan melarang penyanyi menjadi anggota dewan, tetapi tabiat sebagai anggota dewan tidak muncul ya karena mereka tidak melalui proses di partai, nggak tahu cara bekerja mereka. Nah, kita setuju sepanjang partai menghidupkan demokrasi internalnya. Coba abang bayangkan, abang di partai sudah 10 tahun, tiba-tiba lewat dengan orang baru beken di televisi atau channel YouTube. Itu menurut saya merugikan partai dan tidak fair juga bagi kader. Nah, siapa yang merancang ruang seperti ini? Teman-teman partai. Teman-teman partai mau ambil untung ya. List proporsional tertutup, tetapi demokrasi internal tidak ada. Yang akhirnya yang ada adalah penunjukan ketua dan sekretaris jenderal partai. Ini merusak partai. Nah, kalau kemudian ada mekanisme berjenjang, bertingkat untuk orang kemudian bisa maju, bagi saya partai akan merasakan dampaknya juga. Sekaligus kualitas orang di parlemen, apalagi presiden, itu akan terasa. Jadi sebenarnya merancang-rancang bangun sistem politik dan sistem pemilu, teman-teman partai. Kalau abang mau coba ingat ya, 2014 itu, hingga saat ini perdebatan menuju 2029, teman-teman kepemiluan itu mengeluarkan draft undang-undang pemilu yang bicara proporsionalitas antara sistem politik dan sistem kepemiluan. Harapannya itu akan membantu teman-teman. Tetapi teman-teman partai ini kan kayak serigala lapar semua. Ini mohon maaf bahasanya. Siapa yang paling cepat membahas pasal-pasal pemilu untuk kepentingannya, dia akan gunakan. Yang penting dia bisa menang. Padahal mereka sadar pengalaman, ini pengalaman ya, ternyata begitu mereka dapat keuntungan di pemilu hari ini dengan pasal tertentu, pemilu berikutnya belum tentu, Bang. Siapa tahu orang yang lain dapat keuntungan partai lain gitu ya. Akibatnya mereka malah berteriak bahwa ketentuan itu tidak adil. Ya. Misalnya hari ini kita bisa merasakan konsep pencalonan itu tidak adil karena hanya anak-anak yang berkuasa yang bisa maju. Nah, padahal siapa yang buat? Dulu mereka menikmati. Nah, sekarang kalau memang mau fair, bersama kita membangun sistem kepemiluan kita, buka kepada publik. Sekarang ada kebiasaan bahwa undang-undang tidak terbuka tuh. Sekarang untuk sistem pemilu, ayo kita terbuka kepada publik. Satu sisi yang penting adalah antara masyarakat kepemiluan dan teman-teman politik sama dalam satu hal soal undang-undang pemilu. Ini akan dijadikan kitab. Jadi akan satu rangkai semuanya. Ada buku 1 soal penyelenggara, soal sistem, kedua penyelenggara, ketiga soal peserta, hingga kemudian soal siapa yang kemudian akan mengadili. Nah, ini masih masalah tersisa nih, Bang. Ini saya mau contohkan ya lucunya teman-teman politik. MK kan masalah nih bagi teman-teman politik sekarang. Pertanyaannya, undang-undang hukum acara MK sudah dibuat nggak? Belum ada, Bang. Yang ada undang-undang MK. Undang-undang hukum acaranya. Jadi terserah MK itu. Makanya proseduralnya. Seluruh prosedural di MK berdasarkan peraturan MK sendiri. Makanya abang bisa rasakan perbedaan berubah dong tuh ya. Ya, berubah-ubah MK tuh. Misalnya dulu era Pak Prabowo mengajukan permohonan sengketa melawan Pak Jokowi di 2019. Ya. Ternyata permohonan yang dimasukkan itu punya masalah, dilakukan perbaikan. Padahal menurut peraturan MK, untuk perselisihan hasil pemilu presiden tidak boleh perbaikan. Tapi kan waktu itu keributannya tinggi, diterima perbaikan ini, Bang. Nah, sekarang 2024 kemarin tidak boleh lagi perbaikan. Aduh. Nah, berubah-ubah. Belum lagi soal saksi ahli. Abang rasakan deh, teman-teman yang sering ke MK, kadang penentuan ahli sama saksi itu sesuai MK. Dibatasi 4, dibatasi 2. Itu kan suka-suka MK. Nah, harusnya tugas pembentuk undang-undang memastikan perlindungan pemilu kita terakhir itu berada dalam hukum acara yang benar, dipimpin oleh hakim-hakim yang independen. Ini wasit nih, Bang. Ya, wasit itu harus di ujung semuanya harus adil. Nah, teman-teman partai politik kadang-kadang ngatur komposisi nih, dan bagi saya itu salah dan tidak sehat. Nah, untung kita secara undang-undang MK itu kan sudah diperpanjang. Kalau tidak sudah 15 tahun di MK,
Kalau tidak, dia sudah 70 tahun untuk otomatis pensiun gitu ya. Nah, ini salah satu bangunan pasal yang penting. Jangan dikacaukan lagi karena tidak senang putusan MK, langsung mau evaluasi. Sekarang masih ada tuh hakim yang tanpa proses seleksi masuk ke MK, Bang. Nah, bagaimana dia bisa mengadili sistem pemilu kalau cara dia diseleksi cara yang tidak benar dan langkahnya langkah politis? Abang kan dengar tuh Pak Bambang Pacul ngomong bahwa kami ini di DPR kan pemilik saham. Terserah kami dong ganti direksi. Itu kan menjadikan peradilan sebagai ruang perusahaan. Akibatnya nanti Pak Bambang Pacul suatu waktu akan merasa dirugikan oleh putusan MK. Karena sejauh mana orang bisa bertransaksi, maka itulah putusan pengadilan. Nah, ini belum selesai nih. Nah, kalau undang-undang pemilu ini kita benar-benar bersama-sama, ya, perbaiki, boleh semua bersaing, tetapi aturan mainnya harus adil. Saya ada satu hal yang saya ingin pesan, yaitu masalah TSM. Terstruktur, sistematis, dan masif. Ini kan sampai kapanpun juga kecurangan apapun nggak akan pernah bisa dibuktikan kalau mainan seperti itu. Karena sebetulnya satu kecurangan pun harusnya bisa membatalkan. Betul dong, kalau kita mau adil dong, memberikan keadilan. Karena kan yang namanya, mohon maaf nih, jual beli suara, atau kemudian, mohon maaf, menyogok pemilih, itu kan udah kejahatan gitu. Abang tahu nggak, di Sulawesi sekarang tren untuk money politik. Ada satu keluarga diberikan uang 30 juta hingga 60 juta. Saking parahnya. Saya pikir kaya banget. Satu kepala keluarga. Betapa rusaknya pola itu. Nah, kan abang berharap ini bagian TSM kan, yang satu itu saja bisa harusnya mengubah hasil. Tapi abang tahu nggak, tren TSM sudah ditinggalkan MK tanpa ada penjelasan. Gitu. Jadi di pemilihan kepala daerah kemarin, trennya tidak lagi membuktikan TSM. TSM paling 2 perkara yang lanjut, yang termasuk Sumatera Barat yang itu yang pemilihan ulang ya. Ya, Payakumbuh itu ya, Pasaman, sorry. Karena trennya itu berubah menjadi tren syarat. Siapa tidak bisa membuktikan dia memenuhi syarat atau syaratnya terlanggar, itulah yang kemudian menjadi paling maksimal di perkara di MK. Nah, kapan ini berubahnya nih? Bagaimana dengan TSM dan lain-lain yang kemudian dulu menjadi fokusnya? Nah, tentu TSM tetap penting, tapi kan ini tidak sekedar TSM. Orang itu bisa curang di awal. Ini saya mohon maaf, Bang. Dulu kami sudah mengungkapkan ada satu partai untuk ruang verifikasi sebagai peserta pemilu saja, dia curang di 34 provinsi. Ikut pemilu. Bagaimana cara membuktinya? Gampang. Membuktikan, kami sudah jelaskan, itu ada proses transaksi dan itu sangat terbuka. Nah, misalnya kemarin kita juga ungkapkan ya, kecurangan pemilu. Tiba-tiba ada orang partainya meroket menjelang pengumuman KPU soal hasil pilkada. Pileg. Meroket sendiri cepat. Itu secara teoritis maupun empiris tidak bisa dibantah, pasti ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin tuh kasus di Banten abang lihat juga pilkada. Ada orang dapat 72% sekian. 3 hari menjelang pilkada, hari kebalik tuh. Itu angka tiba-tiba berputar. Itu tidak butuh penelitian untuk mengatakan curang, Bang. Saya bertanggung jawab secara akademik. Begitu dilihat sudah pasti curang. Kalau orang statistik, kembali kayak saya, orang matematis tahu banget. Pasti ada sesuatu. Sulit itu. Tapi kami, Bang, karena kami bukan pemahaman matematikanya seperti Abang, matematika pemilu itu kan harus dibuktikan juga dengan praktik empiris. Kami lakukan penelitian, faktanya benar. Nah, artinya ya, ke depan untuk perbaikan pemilu, ini kan pembelajaran nih bagi kita semua. Kalau kita tidak mengambil sesuatu untuk perbaikan, nanti kita akan ngoceh bahwa partai kita tidak diperlakukan yang adil, ya, calon kita maju tidak diperlakukan yang adil, kepala daerah tidak diperlakukan dengan adil, dan segala macamnya. Jadi menurut saya kalau mau fair, teman-teman partai politik tidak lagi mengurus undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Karena ada yang mengatakan kalau begitu konsepnya Anda akan melanggar ketentuan pasal 20 Undang-Undang Dasar soal hak DPR untuk mengatur kepemiluan melalui undang-undang. Jawabannya gampang sih sebenarnya. Kalau rekayasa itu kita bisa, DPR mau nggak menjalankan. Usulan kita bisa 2. 1, draft itu dibentuk oleh lembaga kepemiluan.
atau lembaga peradilan dalam bidang pemilu, MK misalnya. Begitu jadi draftnya, hak untuk konfirmasinya diserahkan ke DPR, yes or no-nya saja. Jadi kalau yes or no-nya jangan dibuat terlalu luas gitu ya, diskusinya. Jadi mereka tidak boleh bahas terlalu jauh, tapi cukup yes or no. Kalau ini adil, ayo eksekusi, dan itu akan jauh akan menata sistem pemilu kita menjadi lebih baik. Luar biasa. Wah, ini saya sebenarnya pengen gali lagi lebih lanjut. Ini luar biasa nih, kita udah banyak banget yang kita bahas. Tapi next time saya undang, mohon bisa hadir lagi ya. Amin. Mungkin ada beberapa kata-kata penutup bagi audiensnya PhD 4K, silakan. Ya, sebenarnya penyelenggara negara itu butuh orang baik. Tapi jangan lupa bagaimana caranya menemukan orang baik. Kalau aturan direkayasa untuk menemukan orang baik dibuat oleh orang jahat, satu waktu orang-orang baik dimanapun akan dibuat jahat oleh orang jahat. Luar biasa, dalam sekali. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, Sobat Forum dimanapun Anda berada, itu tadi Bung Ferry Amsari yang luar biasa sudah membahas tentang masalah ketatanegaraan kita yang memang masih banyak tantangannya. Tujuan kita melakukan podcast ini tentunya tidak terlepas daripada kita berharap bahwa bangsa dan negara Indonesia ini harus menjadi suatu bangsa dan negara yang benar-benar berwibawa dan terhormat, terutama dalam memberikan basis keadilan kepada rakyatnya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi bagi kita semua, pencerahan bagi kita semua, tentunya tidak dalam konteks untuk nyikir ke sana sini, tapi ya tujuan kita ingin membuat Indonesia ini menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Saya Pembina Hidayatullah, pada akhirnya harus undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih.